Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Al-Rais di Bandung 18904. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari basis data. Dan ini adalah tugasnya, praktikum transaksi dan basis data distribusi. Pertama, kita membuat komit terlebih dahulu. Kita ke rutin, kemudian transaksi, masukkan parameternya, perintahnya ini ya. Biar lebih cepat kita langsung pastikan saja. Kemudian kita kirim. Lalu untuk melihat, kita bisa call di SQL dengan cara call transaksi 1 atau mengklik eksekusi. Kita klik eksekusi aja. Sudah masuk Asep laki-laki Bengkulu. Kita coba cek di pasien. Sudah masuk juga Asep. Kita kembali ke database pertama, kemudian kita ke rutin. Kita create. Kita masukkan transaksi kedua. Yang kedua ini adalah rollback. Rollback adalah digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Jadi untuk menggugurkan perintah, rollback itu kita tambahkan parameter perintahnya. Di sini begini. Kita tambahkan nama Melani dari perempuan. Ini ada perintah rollback. Jadi ketika kita memasukkan perintah rollback, maka data yang sebelumnya dibuat itu akan gugur, tidak muncul. Kemudian kita tambahkan lagi insert into patient. Kita tambahkan datanya 22, namanya Mike dari Ambon, laki-laki, komit. Nanti yang akan muncul ini yang bawah, yang rollback, data rollback yang di atas ini tidak akan muncul. Kita coba kirim. Kita coba eksekusi transaksi kedua. Tidak ada ID atas nama Melani dan nomor 22 Mike. Berarti untuk yang rollback sudah. Kita cek dulu di pasiennya. Sama juga Asep dan Mike, tidak ada Melani karena tadi kita kasih perintah rollback, itu untuk menggugurkan perintah data tersebut yang sebelumnya kita isi. Kemudian kita create new routine lagi. Nomor ketiga ini adalah checkpoint. Nomor 3 ini adalah checkpoint. Kita create. Transaksi 3 kita parameterin terlebih dahulu,
kasih nama melati dari Ponorogo. Sekarang kita kasih save poin 1. Jadi checkpoint ini berfungsi atau digunakan untuk tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang pelajari bahwa rollback adalah membatalkan atau mengembalikan. Namun supaya transaksi berjalan yang optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke posisi awal. Akan tetapi tempat checkpoint terakhir bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Jadi untuk perintah ini akan membuat pasien yang bernama Melati dengan ID pasien 23. Kemudian saya save poin di poin pertama. Kemudian yang kedua saya memasukkan data pasien yang bernama Jalal, ID pasien 24. Tetapi di sini saya membuat perintah rollback to save poin 1. Jadi yang dimana data yang ini, yang Jalal 24 ini tidak akan muncul dan akan kembali ke data Melati. Kemudian yang data yang ketiga saya menambahkan pasien lagi atas nama Yanti, ID pasien 25, kemudian commit. Berarti yang harusnya muncul akan 2, ID pasien 25 atas nama Yanti dan ID 23 atas nama Melati, dan ID 24 atas nama Jalal ini tidak akan muncul. Oke. Kita eksekusi. Yang muncul adalah Melati dan yang 23 dan 25. Jadi untuk perintah dari checkpoint ini sudah saya selesaikan. Lanjut ke nomor 4, ini adalah trigger. Sebentar kita cari dulu trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan perubahan, penghapusan. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci before dan after. Kita akan coba. Sebentar. Kita ke localhost, kemudian kita ke lainnya, kita ke designer. Agar di sini sudah rapi karena bekas kemarin tugas kedua. Kemudian edition. Sebentar. Ini dokter. Kita ke tugas 2. Kita masukkan tabel yang baru, yakni transaksi obat.
kolom, 1 2 3 4 kolom kita buat. Itu 2. Oh, ada 5 harusnya. Agak lama. Kita tambah 1 kolom. Pertama itu ada transaksi, ID transaksi, ID pasien, ID obat, ID pasien, ID obat, kemudian jumlah total harga, jumlah total harga, jenisnya kita pilih integer semua, kemudian value nilainya kita kasih 10 aja semuanya, 15 saja, 15. Kemudian untuk primary key nya ada di transaksi, jadi transaksi agak lama, primary ID transaksi dikirim, kita cek transaksi sudah primary key, kita 4. Kemudian kita buat tabel satu lagi, ini tabel obat dengan 1 2 3 4 ada 5 kolom. Ya, sebentar. Kita ke tugas, kita create dengan 5 lagi, 5 kolom obat, dan kita buat ID obat, lama ya. Sudah, kita masukkan kolomnya ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok. Untuk jenisnya kita kasih integer, varchar, integer. Varchar itu di kode obat dan kode obat itu varchar, nama obat varchar, dan lainnya itu integer, harga dan stok juga integer. Kita kasih 20 saja semuanya. Kemudian
kemudian ID obatnya kita jadikan primary key. Kirim. Lama kita save. Sudah ada. Sudah. Kita lihat dulu coba obatnya. Ya ini sih. Ini tambah obat. Kok gak ada? Kita transfer obat dulu. Kemudian kita ke tugas. Kita lihat yang obat, tambah obat. Kita masuk ke desain. Ya. Masukkan obat di sini di bawah. Dan transaksi obat di sini. Sini. Tabel pasien ke tabel transaksi. Kita masukkan relasi create relationship dari sebentar. Ke ID pasien create Anda kirim pada kolom bawah berarti di pasien. ID pasiennya kita cek terlebih dahulu.
di struktur, ID pasiennya kita indekskan. Nggak bisa. Kemudian yang diindekskan itu ID obat. Coba ID obat. Sudah, kita ke obat. Struktur, klik. Kita lanjut ke desainer. Kita create lagi relationship-nya dari bentar, belum di set. Kita sama terlebih dahulu. Sudah, lihat di sini, sama dokter di sini. Transaksi obat di sini dan obat di sini. Kita save. Kemudian kita create relasi ID pasien ke ID pasien transaksi obat. Belum create ID pasien ke transaksi obat. Kita pilih yang cascade dan oke. Sudah. Kemudian kita ke ID obat, kita create dari ID obat ke ID obat. Kita masukkan ke schedule. Sudah masuk.